Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Askazen yang asyik dan cerdas ini. Pagi ini kita akan berbincang sesuatu yang ringan, sesuatu yang asyik. Tidak lagi bicara yang serius-serius seperti kemarin-kemarin kita bicara tentang kajian hukum, ya, kemudian kita juga bicara tentang kajian keislaman, tapi khusus hari ini, pagi ini kita akan berbincang sesuatu yang ringan, yang asyik, terutama untuk adik-adik SMA yang akan segera lulus dan akan menempuh studi lanjut ke perguruan tinggi. Saya punya tips yang banyak dicari, banyak yang ditanya, mulai kemarin-kemarin. Saya jawab saja melalui video ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tips tentang bagaimana caranya memilih jurusan atau program studi yang sesuai harapan kita. Yang pertama, Anda harus kenal dulu jurusan atau prodi yang dituju. Dapat informasi secara utuh tentang prodi yang akan dipilih, termasuk juga perguruan tinggi yang akan dituju. Harus diketahui secara utuh informasinya. Pastikan program studi atau jurusan atau perguruan tinggi yang akan dipilih itu memiliki legalitas formal yang jelas, diakui oleh negara, diakui oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jangan sampai memilih program studi atau program tinggi yang abal-abal, menawarkan kemudahan-kemudahan, kemudian Anda lupa legalitasnya, diakui atau tidak oleh negara, diakui atau tidak oleh masyarakat. Itu yang pertama. Tips yang kedua, Anda harus kenal dulu minat dan bakat masing-masing. Sesuaikan pilihan jurusan atau program studinya dengan minatnya, dengan bakatnya. Jangan ikut-ikutan temannya. Kenapa? Karena yang akan menjalani Anda sendiri, yang tahu masa depannya adalah Anda sendiri. Jangan ikut-ikutan, pilih sesuai minatnya, pilih sesuai bakatnya. Kalau memang minat dan bakat di bidang ilmu sosial, maka pilihlah jurusan-jurusan atau program studi ilmu sosial. Kalau memang bakatnya di bidang ilmu eksak, maka pilihlah jurusan-jurusan yang eksak, seperti teknik, seperti kedokteran, dan lain-lain. Ini biasanya berhubungan dengan keinginan untuk menjadi apa. Jadi kalau misalnya ingin menjadi hakim, ingin menjadi jaksa, ingin menjadi lawyer, maka minat dan bakatnya hampir dipastikan dia punya minat dan bakat di bidang ilmu sosial yang namanya hukum. Maka pilihlah jurusan hukum. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, Anda harus tahu status akreditasi dari jurusan atau program studi yang dipilih. Sudah terakreditasi A atau B atau C, itu harus Anda tahu. Karena status akreditasi itu sangat penting untuk menunjukkan apakah program studi itu berkualitas atau tidak. Dan perlu Anda juga ketahui, nanti setelah Anda lulus akan ada instansi yang akan merekrut calon pegawainya, calon karyawannya, itu berasal dari jurusan atau program studi yang terakreditasi dengan nilai tertentu. Misalnya kejaksaan, misalnya Mahkamah Agung, dia hanya mau menerima lulusan dari Fakultas Hukum yang program studi hukumnya terakreditasi A, tidak mau yang lain. Ini menjadi penting. Sekali lagi, tips yang ketiga ini, pilih jurusan yang terakreditasi minimal B. Syukur-syukur kalau dapat yang A. Kemudian berikutnya, perlu juga Anda tahu tentang status akreditasi perguruan tingginya. Apakah sudah terakreditasi baik sekali, baik, atau unggul. Itu juga penting. Karena apa? Karena prospek kerja di masa yang akan datang juga akan mempertimbangkan perguruan tingginya itu akreditasi unggul, baik sekali atau tidak. Kemudian yang terakhir, yang perlu Anda pertimbangkan adalah prospek kerja dari lulusan program studi atau jurusan itu. Itu perlu Anda juga ketahui. Setelah lulus dari program studi
atau jurusan yang dipilih mau jadi apa. Ini juga penting sekali lagi karena hampir 90% hasil survei di beberapa tempat menunjukkan calon mahasiswa itu memilih jurusan dengan mempertimbangkan prospek kerjanya di masa yang akan datang. Para wali mahasiswa juga demikian. Mereka ingin anaknya setelah lulus dari perguruan tinggi punya masa depan, punya prospek kerja yang baik. Oleh karena itu menjadi penting setelah Anda memilih jurusan itu, Anda harus tahu Anda akan menjadi apa. Jangan ikut-ikutan teman lagi ya. Pilih yang terbaik untuk masa depanmu. Itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.